Bab 043. Ayu mengedarkan pandangan matanya keluar kaca jendela mobil. Benar saja, ia sudah sampai di tempatnya bekerja. Dan mungkin, tempat itu akan segera ditinggalkannya. Entahlah, Ayu masih bingung untuk mengambil keputusan. Kalau begitu, aku kerja dulu ya, Mas. Aku akan pikirkan permintaan Mas tadi, ujar Ayu yang masih kebingungan. Ayu kadung nyaman bekerja di tempat itu. Davin mengangguk. Aku gak akan memaksa. Semuanya kembali lagi pada keputusanmu. Apapun itu, aku akan tetap mendukung. Makasih. Kalau gitu, aku turun dulu, timpal Ayu sambil membuka pintu mobil lalu keluar. Astagfirullah. Ada yang kelupaan. Belum salam, lanjut Ayu pada Davin yang juga ikut turun. Ya sudah, sini salam dulu. Kata Davin sembari mengulurkan tangannya. 31. Ragu-ragu Ayu meraih tangan itu lalu menciumnya. Tanpa diduga, Davin mengecup kening sang istri hingga mata Ayu melebar sempurna. Mas, malu dilihatin banyak orang. Tukas Ayu dengan wajah memerah. Biarin istri sendiri ini, bukan istri orang, balas Davin santai. Ayu tak menanggapi apapun. Ia lekas berbalik setelah mengucapkan salam lalu melangkah memasuki bangunan tempatnya bekerja. Sementara Davin sendiri, memperhatikan istrinya sampai masuk ke dalam barulah ia menaiki kembali mobilnya. Cie. Gak salah lihat nih, kamu beneran cium tangan. Tanya Mia heboh begitu Ayu sampai. Iya. Memangnya kenapa? Sahut Ayu malu-malu. Bau-baunya ada yang bentar lagi nyebar undangan nih, timpal Mia bersemangat. Enggak. Orang nikahnya juga udah, jawab Ayu memilih jujur. Apa? Jadi kamu sudah menikah? Jahat banget sih gak undang-undang, pekik Mia dengan sorot mata kesal. Maaf, tapi waktu itu nikahannya emang sederhana. Gak undang-undang kok, tukas Ayu. Tapi minimal kamu kasih tahu gitu. Ini tahu-tahu dah nikah aja, timpal Mia masih dengan tatapan kesal. Tapi, berarti selama ini kalian sudah menikah, iya? Lanjut Mia kepo. Ayu mengangguk mengiyakan. Kok wajahnya murung gitu, gak ada semangat-semangatnya. Pengantin baru itu harusnya ceria, bahagia, tanya Mia melihat wajah Ayu yang nampak sayu. Aku lagi bingung, Mi. Suamiku memintaku berhenti bekerja. Gak maksa sih, tapi tetap aja gak enak kalau nolak, ungkap Ayu yang sesungguhnya. Ia membutuhkan seseorang untuk berbagi pendapat dengan dirinya. Ya ampun, Yu. Kalau kamu berhenti bekerja, di sini sepi dong. Tapi, kalau memang suamimu mampu mencukupi semua kebutuhanmu, menurutku gak apa-apa sih. Toh mencari nafkah memang kewajiban suami, timpal Mia. Oh, iya. Suamimu kelihatannya orang kaya ya, buktinya dia pakai mobil mewah. Sekarang tampilannya juga lebih rapi, gak seperti kemarin-kemarin yang seperti preman. Maaf, gak bermaksud. Mia langsung menutup mulutnya sendiri merasa tak enak sudah mengatakannya. Gak apa-apa. Emang kenyataannya gitu kok. Lagian kan cuma seperti preman, bukan preman beneran, balas Ayu santai. Hehe, iya. BTW, selamat, ya, untuk pernikahanmu. Semoga menjadi keluarga yang samawa. Doakan aku cepat nyusul. Aku juga kan pengen ada yang nafkahi, ujar Mia. Amin. Ayu menyahut pendek. Keduanya terlanjur memulai pekerjaan dengan terus melayani pembeli yang mulai berdatangan. Selama bekerja, pikiran Ayu sulit konsentrasi. Ia masih menimbang-nimbang permintaan Davin untuk berhenti bekerja.
Tapi, Ayu terlanjur berjanji untuk menjadi istri yang baik. Yang patuh pada suami selama itu tidak bertentangan dengan agama. 32. Berat ternyata untuk menjadi istri yang baik itu, gumam Ayu diakhiri helaan napas panjang. Jam demi jam berlalu, tak terasa waktu sudah beranjak sore. Ayu pun sudah selesai dengan pekerjaannya dan sedang beres-beres untuk pulang. "Yu, itu kayaknya mobil suamimu. Sudah dijemput tuh," tutur Mia sembari menunjuk mobil yang terparkir dengan dagunya. "Iya. Aku pulang duluan, ya. Maaf kalau selama ini aku ada salah-salah kata," timpal Ayu pada sahabatnya selama bekerja di sana. "Jadi sedih. Jangan lupakan aku, ya. Sering-sering mampir ke sini," sahut Mia dengan mata memerah. "Iya. Insya Allah aku sering ke sini kalau ada waktu luang," balas Ayu. Keduanya pun sempat berpelukan sebentar. Ayu memang memutuskan berhenti bekerja seperti permintaan Davin. Ia sudah memilih jalan untuk menjadi istri sungguhan, itu artinya ia sudah siap dengan segala tanggung jawab di dalamnya. Termasuk mengabdikan diri untuk sang suami. "Aku pulang ya, dah," kata Ayu pada Mia. Wajah keduanya menampakkan kesedihan karena kebersamaan mereka sudah berakhir. Lekas Ayu menghampiri Davin yang sudah menunggu sembari bersandar di mobilnya. "Sudah?" tanya Davin sembari tersenyum. Ayu mengangguk cepat. "Kita langsung ke RS, ya." "Biar gak terlalu kesorean," lanjut Davin. Ia bergegas membukakan pintu mobil untuk Ayu. Setelahnya, barulah ia naik belakangan. "Aku sudah resign," ungkap Ayu kala mobil sudah melaju. "Benarkah? Jadi kamu benar-benar berhenti bekerja?" tanya Davin ingin meyakinkan. "Iya." Aku menyahut pendak. "Alhamdulillah. Makasih banyak ya." "Aku bahagia sekali mendengarnya," timpal Davin dengan mata berbinar. "Tapi, kalau boleh tahu, kenapa kamu mau mengabulkan permintaanku? Padahal kamu belum tahu akan seperti apa kehidupanmu setelah aku bawa pindah," tanya Davin penasaran. "Karena aku percaya sama Mas. Aku percaya kalau Mas gak mungkin menyulitkan aku. Aku percaya, apapun yang Mas lakukan, itu demi kebaikan," jawab Ayu sejujurnya. Mendengar penuturan itu, Davin merasa begitu terharu. Dia dan Ayu baru mengenal dekat sebulan lamanya. Tapi Ayu sudah begitu mempercayai dirinya. "Makasih banyak ya, Yu. Aku gak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaanmu padaku," timpal Davin dengan haru. Ayu mengangguk pelan. Karena saling percaya juga salah satu kunci langgengnya suatu hubungan, selain kesetiaan, kejujuran, dan keterbukaan. Davin menoleh lalu tersenyum dengan merekah. Dalam hatinya, ia merasa tak salah pilih pasangan. Baginya, Ayu adalah sosok wanita yang tulus dan penurut. Hingga sangat cocok dijadikan pendamping hidup. 33. Oh, iya. Nanti kalau ketemu kakek, gak usah grogi, ya. Santai aja, ujar Davin. Ia sudah melihat garis ketegangan di wajah Ayu seiring mobil yang semakin mendekati RS. Ayu hanya tersenyum kecil. Meski Davin berkata demikian, tetap saja Ayu merasakan ketegangan dan kekhawatiran. Khawatir jika ternyata dirinya yang berasal dari keluarga sederhana tak diterima dengan baik oleh keluarga Davin yang ternyata kaya raya. Sudah sampai. Ayo turun. Ajak Davin saat mobil itu berhenti di parkiran RS. Dengan jantung semakin berdebar kencang, Ayu turun dari mobil, perasaannya sungguh tak karuan kini. Hawa panas pun mulai ia rasakan seiring ketegangan yang semakin meningkat.
Ayo. Davin meraih tangan Ayu dan mengajaknya berjalan bersama sembari bergandengan tangan. Menyusuri koridor RS dalam kebisuan karena rasa grogi yang semakin menyelimuti hati Ayu. Ini ruangan kakek. Ayo masuk. Ajak Davin saat berhenti di depan sebuah ruangan rawat inap kelas VVIP. Hal itu semakin membuat Ayu merasa rendah diri karena semakin menyadari jika keluarga Davin memang bukankah kalangan biasa. 34. Sore, bos. Seorang laki-laki yang semula duduk di kursi tunggu, buru-buru bangkit lalu menyapa Davin. Badannya yang tinggi tegap sedikit membungkuk menandakan jika ia begitu menghormati Davin yang hampir membuka pintu ruangan. Sore, kakek gimana? Aman. Balas Davin. Laki-laki itu mengangguk cepat. Aman, bos. Baguslah. Oh, iya. Kenalkan, ini istri saya. Namanya Ayu Ningtyas, timpa Davin sembari memegang pundak Ayu. Ayu tersenyum ramah lalu menangkupkan kedua tangannya di dada sebagai ganti bersalaman. Salam kenal, Ibu Bos, sambut laki-laki itu tak kalah hormat. Mata Ayu membulat mendengar panggilan barunya. Di lingkungan kosan, dia mendapat panggilan Ibu Kos, dan sekarang, dia mendapat panggilan Ibu Bos. Apa Mas Davin memang seberpengaruh itu? Gumam Ayu. Panggil Ayu saja. Atau Mbak Ayu, pintanya tak enak. Aduh, mana bisa. Saya sungkan, timpal laki-laki tersebut salah tingkah. Sementara Ayu menatap laki-laki berpakaian serba hitam itu dengan tatapan menelisik. Dia merasa pernah melihat orang tersebut tapi lupa entah di mana. Hingga akhirnya Ayu mulai ingat, jika laki-laki itu adalah salah satu orang yang pernah mengikuti dirinya dan Davin pagi itu. Berarti benar dugaanku waktu itu. Kalau dua orang itu memang mengikuti Mas Davin, lanjut Ayu bergumam. Yu, ayo masuk. Ajak Davin yang sudah berdiri di ambang pintu ruangan yang terbuka. Ayu mengangguk pelan. Kakinya mulai bergerak maju dengan langkah berat untuk menemui kakek Davin. Mata Ayu langsung melebar takjub melihat fasilitas di dalam ruangan RS tersebut. Baginya, ruangan itu lebih mewah dibanding hotel yang pernah ia singgahi waktu studi tour dulu. Bahkan kelasnya jauh lebih mewah. Ruangan besar yang dilengkapi dengan TV yang besar pula, kulkas, sofa yang nyaman, juga ranjang yang sangat nyaman. Bos. Saat masuk, lagi-lagi ada seseorang yang menyapa Davin. Istri saya. Kamu sudah tahu, kan? Katanya pada Ricky. Ricky mengangguk mengiyakan. Salam kenal, Ibu Bos. Mari, saya keluar dulu, sapanya ramah. Ayu tersenyum tak kalah ramah. Kali ini, pertanyaan tentang siapa laki-laki yang seringkali bertemu dengan dirinya di gerbang kosan terjawab sudah. Ternyata laki-laki itu tak lain adalah kenalan Davin. Bisa-bisanya tinggal sebulan dalam satu atap, tapi Ayu sama sekali tak kenal dengan orang-orang di sekeliling Davin. Orang-orang yang selama ini kadang dilihatnya dan disangka hanyalah orang asing. 35. Orang kepercayaan kakek, bisik Davin seolah mengerti kebingungan Ayu. Dari orang-orang yang perlahan ditemuinya, Ayu semakin yakin jika Davin dan keluarganya bukanlah keluarga sembarangan. Ya Allah. Sebenarnya aku masuk di lingkungan keluarga seperti apa? Batin Ayu semakin bertanya-tanya. Dia merasa semakin rendah diri, bak sebutir batu kerikil di antara bongkahan berlian. Ya Allah. Apa keputusan yang aku pilih sudah keputusan yang benar? Aku terlanjur maju, mana mungkin bisa kembali mundur. Bahkan surat pengunduran diri di tempat bekerja pun sudah ditandatangani.
Tak mungkin bisa kembali. Ayu kembali bergumam. Ia mulai khawatir dengan jalan hidup yang telah dipilihnya. Sayang, hai, kok malah melamun? Ayo, sini. Kenalkan, ini kakekku. Davin yang ternyata sudah berdiri di pinggir ranjang, memanggil Ayu yang masih berdiri termangu. Sayang. Mas Davin memanggilku sayang. Apa aku cuma salah dengar? Gumamnya dengan wajah memanas. Ayu lekas menggeleng. Kini itu bukan hal yang terlalu penting. Ada yang lebih penting daripada mempermasalahkan panggilan, yaitu menemui kakek Davin yang sudah menatap dirinya. Ayu melangkah perlahan. Jantungnya kembali berdentum kencang di setiap pijakan kakinya. Hingga akhirnya kini, dia berdiri persis di samping Davin. Ayu tersenyum ramah sambil sedikit membungkukkan badannya. Ayu, kek, katanya ragu-ragu. Ia mengulurkan tangannya mengajak laki-laki sepuh itu bersalaman. Kakek Davin tak langsung menyambut uluran tangan Ayu. Laki-laki yang rambutnya sudah mulai memutih itu sempat menelisik wajah Ayu begitu lekat. Hingga akhirnya ia tersenyum dan menyambut tangan Ayu. Lalu seketika, Ayu mencium punggung tangan keriput itu Taksim. Jadi ini istrinya Davin. Cantik. Pintar sekali dia pilih istri, puji sang kakek dengan senyum kian lebar. Mendengar penuturan itu, hati Ayu terasa menghangat haru. Ia juga lega karena mendapat penyambutan yang begitu ramah dari kakeknya Davin yang mulai sekarang adalah kakeknya juga. Iya dong. Davin kan berkaca dari kakek, dari nenek, dan dari nenek juga, tukas Davin begitu bangga dengan pilihannya sendiri. Ia bahkan tak segan-segan memegang kedua bahu istrinya itu dengan mesra. Syukurlah. Kakek senang sekali melihatnya, timpal Pak Damar dengan mata berbinar. Sayang, kakek tidak menyaksikan kalian waktu di pelaminan, lanjut Pak Damar dengan tatapan berubah sendu. Sebagai seorang kakek dari cucu satu-satunya, menyaksikan langsung pernikahan sang cucu pasti menjadi dambaan setiap orang tua. Kami belum melakukan pesta pernikahan, kek. Davin baru melakukan ijab kabul saja. Davin memang sengaja menunggu kakek pulih dulu baru akan mengadakan pesta pernikahan. Sekalian Davin ingin memperkenalkan istri Davin ini pada semua kolega dan kerabat, ungkap Davin yang sesungguhnya. Benarkah itu? Mata Pak Damar kembali berbinar-binar. Benar dong. Nih, coba kakek lihat ini. Ini adalah foto-foto waktu Davin melakukan ijab kabul dengan sederhana bersama Ayu di rumahnya. Untuk pestanya, nanti kita adakan belakangan, tutur Davin sembari menunjukkan layar ponsel dirinya. Di mana di sana terdapat gambar-gambar dirinya sedang mengucap ikrar janji suci. Mata tua Pak Damar menyaksikan layar ponsel yang digulir Davin pelan-pelan. Tanpa terasa, matanya 36 menghangat karena buliran bening yang berkumpul di pelupuknya. Kamu ternyata sudah besar, Vin. Kamu sudah dewasa. Tapi kenapa kakek masih merasa kamu tetaplah cucu kakek yang kecil dan menggemaskan? Padahal mungkin, kamu sebentar lagi sudah akan memberikan cicit buat kakek. Ah, andai ibumu masih ada, pasti dia bahagia sekali menyaksikan pernikahan putra kebanggaannya ini. Apalagi saat kalian punya anak nanti, ibumu pasti akan sangat bahagia menggendong cucunya. Air mata Pak Damar kian merebak-lebat. Turun berduyun-duyun membasahi kulit pipinya yang tak lagi kencang. Besok, sebelum kita pulang ke rumah, kita mampir dulu ke makam mama ya, kek. Davin tahu, kakek pasti kangen mama. Karena Davin juga sama. Kangen sekali sama mama, tutur Davin dengan raut wajah ikut sendu. Melihat paras sang suami yang muram dan sedih, Ayu refleks mengusap punggung sang suami dengan lembut.
Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menguatkan suaminya itu. Davin lekas mengusap kedua sudut matanya. Lalu memaksakan sedikit senyuman agar Pak Damar pun tak keterusan larut dalam suasana duka. Kakek jangan sedih lagi, ya. Sekarang ada Ayu yang akan jadi pengganti mama. Ayu akan menemani kakek setiap hari di rumah. Jadi kakek gak akan kesepian, ujar Davin dengan raut wajah ceria.